warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 Pokjar Pitaloka Surabaya. Kali ini akan mencoba membahas tentang praktikum IPA. Praktikum IPA yaitu modul 2 kegiatan praktikum 2 yang berjudul tentang pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Tujuan praktikum kali ini yaitu mengamati pengaruh deterjen terhadap perkecambahan kacang hijau. Alat dan bahan yang perlu kita persiapkan yaitu dalam praktikum ini, alat dan bahan yang kita gunakan yang pertama adalah air ledeng, yang kedua deterjen, yang ketiga kacang hijau yang sudah direndam, yang keempat adalah kertas timah yang sudah kita ganti dengan kertas aluminium foil. Yang selanjutnya kita akan menggunakan tisu, sendok, mistar, pengaduk. Sedangkan untuk gelas kimianya kita ganti dengan botol aqua karena keterbatasan sarana dan prasarana di sekolah kami. Sedangkan untuk gelas kimia yang kedua kita ganti dengan gelas air mineral. langkah pertama. Untuk langkah pertama yaitu kita tuangkan air sebanyak 1000 ml ke dalam botol. Setelah itu kita larutkan deterjen sebanyak 1 sendok makan. Kita tuang ke dalam air yang berisikan air 1000 ml. Setelah itu kita aduk secara perlahan-lahan sampai semua tercampur rata. Ini sudah tercampur semua. Setelah itu kita tuangkan ke dalam botol sebanyak 500 ml yang berkadar 50%. Setelah itu kita tuang lagi air ke dalam botol yang berkadar 50% sebanyak 500 ml. Nah, setelah itu kita tuangkan lagi sebanyak 500 ml ke dalam botol yang berkadar 25%. Kemudian kita tambah lagi air sebanyak 500 ml. Setelah itu kita tuang lagi sebanyak 500 ml ke dalam botol berkadar 12,5%. Dan kemudian kita tuang air lagi sebanyak 500 ml. Setelah itu kita tuang lagi sebanyak 500 ml ke dalam botol berkadar 6,25%. Dan kita tambah air sebanyak 500 ml. Kemudian kita tuang ke dalam botol berkadar 3,10%. Mohon maaf ya, ini airnya terlalu banyak dan saya tuangkan
Untuk selanjutnya kita sediakan air tanpa deterjen. Langkah kedua. Langkah selanjutnya, kita masukkan tisu ke dalam gelas aqua satu persatu untuk menjadikan alas kacang hijau. Masukkan satu persatu. Yang terakhir masukkan ke dalam gelas, tuliskan dengan kontrol. Kemudian ini sudah ada kacang hijau yang sudah direndam. Kemudian kita ambil kacang hijaunya, masukkan ke dalam gelas yang sudah berisikan tisu tadi. Kurang lebih 3 sampai 4 biji. Kita ambil lagi. Sekarang semua gelas sudah terisi oleh biji kacang hijau dari yang 100% sampai ke yang kontrol. Kemudian ini adalah air yang berisikan dengan, kemudian kita tuangkan air deterjen yang berkadar 100% ke dalam gelas yang juga 100%. Kira-kira 2 atau 3 sendok makan saja sudah cukup. Yang penting biji kacang hijaunya terendam. Kita lakukan sama, ini yang 50%, sama-sama 2 sampai 3 sendok makan. Kalau dirasa kurang, boleh ditambah lagi 4 sampai 5 kalau memang belum terendam. Selanjutnya yang 25%, ini juga sama 25%. Ingat, jangan terbalik dengan tulisan dan yang dituangkan, karena ini akan menentukan hasil dari pengamatan kita. Selanjutnya ini yang 12,5%. Selanjutnya yang 6,25%. Sesuai dengan yang kita ketahui tadi, kadar deterjen ini semakin sedikit. Dan yang terakhir ini kadar deterjen yang paling sedikit, yaitu 3,10%. Nah, ini untuk yang terakhir, air kontrol, yaitu air yang tidak ada larutan deterjen. Kita masukkan juga. Setelah selesai semua, sekarang kita tutup dengan kertas aluminium foil satu persatu. Gunanya yaitu agar cahaya tidak masuk. Kita tutup. Nah, kemudian ini yang 3,10. Nah, nanti bisa dirapikan sendiri ya, sebelumnya kita rapikan lagi. Setelah sudah tertutup semua, tinggal kita tunggu beberapa hari untuk melihat proses dari pertumbuhan kacang hijau. Terima kasih. Hasil pengamatan yang telah kelompok kami lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Dan kami sudah melakukan praktikum ini 24 jam hari pertama dengan melaksanakan 7 percobaan dengan kadar deterjen yang berbeda-beda. Untuk yang pertama yaitu kontrol. Kontrol ini tanpa
ada deterjen sama sekali. Dari yang kontrol, kita mendapatkan hasil tumbuh perkecambahan sekitar 2 cm. Untuk yang 3,10% tumbuh sekitar 1,5 cm, dan untuk yang 6,25% tumbuh sekitar 1 cm. Yang 12,5% tumbuh perkecambahan 9 mm. Yang 25% tumbuh 7 mm. Yang 50% tumbuh 3 mm. Dan yang terakhir, yang 100% tumbuh 2 mm. Untuk praktikum 24 jam kedua, kita memperoleh hasil untuk yang kontrol dengan panjang 4,5 cm. Untuk yang kadar deterjen 3,10, kita mendapatkan kecambah dengan panjang 3,5 cm. Dan yang kadar 6,25, kita mendapatkan panjang 2,9 cm. Untuk yang 12,5, kita mendapatkan kecambah dengan panjang 2,1 cm. Untuk yang 25%, kita mendapatkan panjang 1,3 cm. Untuk kadar yang 50%, kita mendapatkan panjang 1 cm. Dan yang terakhir, yang kadar 100%, kita mendapatkan kecambah dengan panjang 5 mm. Dari percobaan yang telah kami lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi persentase kadar deterjen dalam air, maka pertumbuhan perkecambahan akan semakin terhambat. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah kadar deterjen dalam air, maka pertumbuhan kecambah semakin baik dan berkembang. Terima kasih telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.